Sementara Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan siap datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Selamat, setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi seperti lambang, tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian jadi sombong. Informasi pertama pemirsa, KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025 hingga 2030. Penetapan dilakukan setelah Pramono Rano memenangi Pilgub Jakarta 2024. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno terbuka. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Pramono Rano hadir di rapat pleno tersebut mengenakan baju batik berwarna coklat. Selain itu juga hadir paslon nomor urut 2 Dharma Pengrekun dan juga Kunwardana. Kita saksikan adalah Wahyu Dinata, Ketua KPU Jakarta. Paslon nomor urut 1 dihadiri hanya Suswono, pemirsa. Ridwan Kamil berhalangan hadir. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata membacakan hasil rekapitulasi suara di Pilgub DKI, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono 39,4%, Dharma Pengrekun Kunwardana 10,53%, kemudian Pramono Rano sebesar 50,07%. Wahyu Dinata juga menetapkan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno meraih suara sebanyak 50,07% dan total suara sah sebagai paslon cagup dan cawagup terpilih Jakarta 2025-2030. KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Partai pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, perolehan suara sah 2.183.239 suara atau 50,07%. Jumlah seluruh suara sah 4.360.629 suara. Pertama-tama saya sungguh bergembira dan berterima kasih atas pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta yang betul-betul berlangsung dengan aman, tentram, damai, dan inilah role model yang sebenarnya dari proses pilkada yang ada. Bahkan hampir tidak pernah, kalau mau jujur, ada perselisihan yang mengemuka di ruang publik yang terbuka, yang selama ini menjadi kekuatan tarik-menarik yang luar biasa dua pilgub sebelumnya. Sehingga dengan demikian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, aparat penegak hukum,
Dan tentunya kita semua, para pelaku dalam proses Pilgub ini yang betul-betul berjalan dengan baik. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suswono mengenai janji dan juga Pak Dharma terhadap apa yang kami sampaikan. Tentunya Bapak-Bapak Paslon nomor 1 dan 2 sampaikan, insya Allah apa yang akan, walaupun saya tidak berjanji tapi Bapak sampaikan dan itu baik bagi masyarakat, itu akan kami lakukan. Karena mulai hari ini tidak ada lagi perbedaan sama sekali. Paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah selesai. Penetapan sudah dilakukan, sehingga dengan demikian seluruh janji-janji politik kita seyogyanya semampu kita untuk kita laksanakan. Saya dan Bang Dul sudah berbicara dari hati ke hati dalam 100 hari pertama. Kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi. Pemirsa, KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025 hingga 2030. Penetapan dilakukan setelah pasangan Pramono Rano memenangi Pilgub Jakarta 2024. Pertarungan sengit terjadi antara Ridwan Kamil dan Suswono yang hadir dengan segudang prestasi, Pramono Anung dan Rano Karno yang muncul sebagai representasi Betawi asli, hingga sosok Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang hadir sebagai pasangan independen. Dalam pemilihan Gubernur Jakarta, pasangan Ridwan Kamil Suswono mengisi nomor urut 1. Sementara pasangan Dharma Kun mengisi nomor urut 2 dan Pramono Rano mengisi nomor urut 3. Dari hasil rekapitulasi suara KPU, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara tertinggi, yakni 2.183.239 suara atau 50,07% dan telah memenuhi syarat memenangkan Pilkada Jakarta. Pasangan Pramono Rano secara simbolik memotong tumpeng sebagai tanda syukur atas kemenangan Pilkada serentak. Acara syukuran kemenangan ini digelar di rumah bersama relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri ratusan pendukung juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong, serta sejumlah koordinator relawan 03. Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, mengaku telah menerima ucapan selamat dari dua pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada kedua paslon dan warga Jakarta yang telah menyukseskan pelaksanaan pilkada dengan damai dan sejuk. Politikus PDI Perjuangan ini berharap Pilkada Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pertama-tama saya sungguh bergembira dan berterima kasih atas pelaksanaan pemilihan Gubernur Jakarta yang betul-betul berlangsung dengan aman, tentram, damai. Dan inilah role model yang sebenarnya dari proses pilkada yang ada. Bahkan hampir tidak pernah, kalau mau jujur, ada perselisihan yang mengemuka di ruang publik yang terbuka, yang selama ini menjadi kekuatan tarik-menarik yang luar biasa dua pilgub sebelumnya. Sehingga dengan demikian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan tentunya kita semua, para pelaku dalam proses pilgub ini yang betul-betul berjalan dengan baik. Ditutup. Bersama pasangannya Rano Karno, Pramono akan berkonsentrasi membangun kembali Jakarta dan akan mengakomodir program kedua kompetitornya, seperti sarapan dan internet gratis bagi warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Rano membentuk tim transisi pemerintahan. Tim transisi tersebut akan bekerja koordinasi menangani masalah Jakarta agar usai dilantik nanti Pramono Rano bisa langsung bekerja. Saya dan Bang Dul, karena pelantikannya mungkin bisa 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan, karena ini sekarang
kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat, ada di Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Tentunya kami akan menunggu apa yang menjadi keputusan tersebut. Sambil menunggu itu, saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian sekaligus sebagai apa yang pernah saya sampaikan, bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Pemirsa, KPU Jawa Barat menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Sementara di Bali, KPU menetapkan pasangan Koster Giri, sedangkan pasangan Andra Dimyati ditetapkan sebagai Gubernur Wakil Gubernur Banten terpilih. Setelah memenangkan pilkada, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dalam pilkada kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugas selaku gubernur. Namun harus menunggu hari pelantikan. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu, atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sementara, Komisi Pemilihan Umum Bali menetapkan Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025-2030. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Gubernur Bali 2024 melalui rapat pleno yang digelar Kamis pagi. Koster Giri memperoleh 61,46 suara dari total perolehan suara sah atau sebanyak 1.413.604 suara. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten resmi menetapkan pasangan Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis siang. Pasangan Andra Dimyati dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024 dengan perolehan suara 3.102.501 suara atau 55,88% dari total suara sah. Selanjutnya, KPU Provinsi Banten akan menyampaikan surat pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih ke DPRD Banten. Tim iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI fraksi PDIP, Maria Lestari. Ia dipanggil sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi suap dan obstruction of justice dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pihak KPK pemirsa belum menjelaskan terkait dengan materi pemeriksaan yang akan digali dari seorang Maria Lestari. Dalam perkara ini, Maria sempat diungkap oleh Ketua KPK Setio Budianto saat pengumuman Hasto Kristianto sebagai tersangka. Setio Setio menyebut Hasto diduga mengajukan 2 nama untuk diloloskan jadi anggota DPR RI kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, yaitu Maria dan Buron Harun Masiku.
Dalam kasus ini, Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Dan sebelumnya, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina kembali diperiksa KPK untuk melengkapi berkas perkara tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Agustiani, pemirsa, dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik KPK. Mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Buron Harun Masiku. Dalam pemeriksaan, Tio mengaku dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik. Itu kan materi ya, nggak boleh ditanyakan ya. Bukan dari fakta sidang juga, Bu. Tapi itu masih, Bu, dari karena itu langsung dari Pak Hasto. Baca pertanyaan Ibu. Berapa pertanyaan tadi, Bu? 14. Pendalaman materinya apa aja, Bu? Ini, Bu. Pendalaman materinya apa, Bu? Tahu tuh. Udah ya, Seputar apa, Bu? Gue ngambil lihat di putusan Pak, sekitar segitu kok saya ya. Tio kan udah. Siap. Udah. Dia udah nggak pusing ya, Bu? Udah nggak pusing ya, Bu, ya? Saya, ya Allah. Saya tidak diinginkan. Pertanyaan ada apa aja, Bu? Boleh nggak disampaikan, Bu? Selain itu, KPK juga memeriksa mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal dalam perkara yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Selama pemeriksaan, Ronald mendapat 20 pertanyaan terkait keterlibatan Hasto dalam kasus dugaan suap yang menyeret buronan Harun Masiku. Ronald menjelaskan pemeriksaannya kali ini untuk mempertegas peran Hasto terkait suap dan perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan siap datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak apa? Setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi seperti lambang, tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Pemirsa, ex-kader PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto Kristianto. Ia juga bahkan mendesak Megawati untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, mantan kader PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatannya. Effendi meminta Megawati bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto. Menurut Effendi, persoalan yang menimpa Sekjen PDIP itu merupakan permasalahan hukum yang serius.
Bukan hanya itu, mantan pentolan PDIP ini juga meminta partai politik tersebut untuk melakukan pembauruan pada posisi strategis, tidak terkecuali dimulai dari pucuk pimpinan. Kan ada hal yang pelanggaran hukum. Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto termasuk orang yang keras gitu yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum. Dia harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea, ya harus dimulai lah. Menanggapi pernyataan Effendi tersebut, juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut, permintaan Effendi itu tidak etis. Karena Effendi sudah bukan jadi kader partai PDIP lagi. Nama Saudara Effendi Simbolon sudah dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu tidak layak dan tidak etis mengomentari PDI Perjuangan, apalagi meminta Ibu Megawati Soekarno Putri mundur dari Ketua Umum yang merupakan pernyataan yang kurang ajar. Yang kedua, kami menduga bahwa pernyataan Saudara Effendi Simbolon itu terkait dengan pertemuan Joko Widodo beberapa waktu lalu di Solo. Dan kami semakin yakin apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 12 Desember, bahwa ada yang ingin mengaut-aut, ada yang ingin mengacak-ngacak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menemukan relevansinya. Yang ketiga, kami juga semakin yakin bahwa penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto merupakan orderan politik dan pintu masuk sebagai upaya untuk menekan Ibu Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Sementara itu, sejak awal Ketua KPK Setio Budianto membantah narasi adanya politisasi kasus hukum terhadap Hasto Kristianto. Ia baru ditetapkan sebagai tersangka 4 tahun kemudian, murni karena penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya, ternyata Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini terkait dengan dugaan korupsi di LNG. Kita lihat berikut ini pemirsa. Ya, kita saksikan ini pemirsa. Ahok yang mendatangi Gedung Merah Putih KPK sejak jam 11.20 waktu Indonesia Barat, Basuki Cahayapurnama menemukan kasus ini saat ia baru 2 bulan menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada Januari 2020. Dan Juli 2024 KPK menetapkan 2 pejabat Pertamina sebagai tersangka dalam kasus korupsi LNG. Mereka adalah Yeni Andayani selaku Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto sebagai Direktur Gas PT Pertamina 2012-2014. Sebelumnya ex-dirut PT Pertamina Karen Agustiawan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di Pertamina. Pak, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk.
Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Setelah saya 2 bulan di dalam. Ya, itu aja sih. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Agus difabel, tersangka pelecehan seksual di Nusa Tenggara Barat ditahan. Agus menangis di pelukan ibunya saat akan ditahan Kejaksaan Negeri Mataram. Agus difabel, tersangka pelecehan seksual terhadap seorang wanita berinisial MA menangis histeris seperti yang kita saksikan ini. Dia menangis di pelukan ibunya saat akan dijebloskan ke tahanan. Seperti yang kita lihat sekarang ya pemirsa, Agus nampaknya sangat bergantung pada ibunya dan ia menolak ditahan, bahkan ia mengancam akan bunuh diri. Keputusannya Agus ditahan di lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka mengatakan Agus akan ditahan selama 20 hari pemirsa. Dan Ivan juga mengatakan penahanan Agus ini sudah dipastikan memenuhi syarat. Pemirsa, pagar laut misterius ini membentang sepanjang 30,16 km. Ada di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, pagar misterius tersebut menggunakan bambu atau cerucuk ya, dengan ketinggian mencapai 6 meter. Seperti inilah pemirsa, pembangunan pagar laut misterius ini membentang sepanjang 16 desa, melibatkan 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Menurut DKP Banten, informasi pertama adanya pagar laut misterius ini diterima pada 14 Agustus 2024. Jadi sudah lama ya, beberapa bulan yang lalu, dan DKP melakukan peninjauan 19 Agustus 2024. Saat itu panjang pagar ini baru mencapai 7 km. Kemudian di tanggal 4 sampai 5 September DKP Banten kembali melakukan patroli dan meminta penghentian pembangunan pagar laut. Dan ternyata saat ini panjang pagar laut sudah mencapai 13,12 km hingga akhirnya di bulan Januari 2025 ini ketika dilihat lagi panjang pagar laut misterius menggunakan bambu dan cecuruk nambah lagi membentang hingga 30,16 km. Terbaru hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP melakukan penyegelan terhadap pagar misterius tersebut. 20 menit, sekarang udah 1,5. Bambu, nah ternyata masangnya kan malam nih. Malam-malam masangnya, masang bambu tuh. Itu satu, terus kedua, ya karena juga saya juga hidup dari pertambakan juga kan. Artinya di sini kami dicemaskan. Ya, pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan mencabut pagar laut misterius di Tangerang, Banten jika tidak mengantongi izin kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Kita bahas informasi ini terhubung dengan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin serta anggota Ombudsman RI Heri Susanto. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Warahmatullahi. Terima kasih Pak Doni, sehat. Pak Heri sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Mungkin ini mumpung ada Pak Doni, karena ini kan beredar informasi ini di masyarakat, mungkin bisa dikoreksi tentang berita-berita seperti ini. Tanggal 14 Agustus 2024, Dinas Kelautan Perikanan menerima laporan warga pagar laut 7 km. Sudah investigasi dengan tim gabungan, tapi ternyata terus dibangun hingga panjang 30,16 km sekarang. Berarti kalau informasi ini benar, apakah pemerintah kecolongan atau jangan-jangan tidak tahu, Pak? Sebenarnya ini kan proses ya, bukan kecolongan karena dari DKP kan sudah meminta kita untuk melakukan patroli bersama. Dari patroli bersama itu kita melihat ada indikasi ini seperti ada upaya untuk mendapatkan hak atas tanah di laut, yang mana ini bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, karena di laut itu rezimnya adalah rezim perizinan, yaitu KKPRL, jadi tidak ada hak atas tanah di laut. Nah, inilah kami melakukan kolaborasi. Jadi ini karena ini kan melibatkan daerah, lintas KL dan sebagainya, Mas. Jadi ini tidak wujudnya tidak
mendadak seperti ini. Ini kan karena masyarakat melihatnya ketika kita melakukan diskusi publik, di mana salah satunya kita juga mengajak ombudsman waktu itu di diskusi publik itu. Nah di situ yang mulai makin rame diberitakan. Sebenarnya diskusi publik yang kita lakukan itu juga bagian dari exercise ke publik untuk tahu, biar orang tahu masalah ini. Dan ini sebenarnya karena sampai sekarang ini barang punya siapa kan kita belum tahu juga gitu loh. Itu Mas. Karena yang viral dibahas masyarakat ini kan ini sudah dilaporkan. Tapi ternyata dari 7 km setelah dilaporkan kok malah nambah gitu Pak dari pagar lautnya ini. Apakah dia tumbuh sendiri apa gimana? Ini yang masyarakat viral mempertanyakannya di media sosial. Ya, itu yang tadi kan dari pemerintah daerahnya juga seperti cerita yang tadi berkembang selama ini, mereka melakukannya pemasangannya malam-malam dan sebagainya itu. Tapi kita kan turun ke lapangan turun ke lapangan kita lihat, wah ini kok makin bertambah, makanya kita sebelum bertindak kan kita harus hati-hati nih. Biar bukan kita menunggu viral dulu ya, tapi kita harus hati-hati karena kan ini apakah dia berizin atau enggak dan sebagainya. Nah dari diskusi publik yang ketika tanggal 7 Januari di KKP, nah itu kan terbuka semua. Memang barang ini belum nggak ada jelas dan sebagainya, dan sepertinya tidak mengantongi PKKPRL. Makanya hari ini Pak Menteri mengambil tindakan tegas, memerintahkan Dirjen PSDKP kami turun ke lapangan untuk melakukan penyegelan dan investigasinya lebih mendalam. Kalau nggak salah saya, Ombudsman juga sedang melakukan investigasi juga. Nah, baik, menarik, kita langsung ke Bang Heri. Ombudsman investigasinya seperti apa, Bang Heri? Kami dengar juga sudah melakukan kunjungan ke pagar laut 30,16 km di sana ya, Bang? Ya, jadi laporan ini muncul dari Ombudsman Perwakilan Banten yang menyampaikan tentang laporan inisiatif terhadap persoalan pagar laut di Tangerang ya, Banten. Nah, laporan informasi ini kemudian sebagaimana peraturan Ombudsman itu bisa ditingkatkan menjadi satu tahapan kegiatan investigasi inisiatif atas prakarsa sendiri Ombudsman Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya inisiatif dari Ombudsman Banten ini respon oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk segera ditindaklanjuti. Jadi sementara tahapannya di laporan informasi ini baru tahapan dugaan ya, dugaan administrasi. Nanti lewat investigasi inisiatif yang sedang berjalan, ini akan terus dilanjutkan kepada tahapan pemanggilan ke pihak terlapor, kemudian pihak terkait ya. Pihak terlapor ini diantaranya ya Dinas KKP Kabupaten Tangerang serta Dinas KKP Provinsi, kemudian Kantah ATR BPN dan Kanwil ATR BPN di Banten, serta Pemda ya, Pemda dari mulai kabupaten bahkan sampai ke desa hingga provinsi lah. Kita akan minta keterangan, termasuk para pihak yang menjadi pihak terkait di lapangan ya. Nah, untuk sementara ini kan memang belum ada laporan dari masyarakat. Nah, kami dapatkan info ini kan dari media juga. Media diantaranya kemudian dari keluh kesah nelayan yang kami terima walaupun tidak bersifat laporan ya, karena mungkin mereka tidak paham gitu untuk bagaimana mekanisme melapor, dan akhirnya hanya sebagai sebuah bagian dari konsultasi pada Ombudsman yang pada akhirnya ditindaklanjuti ke tahap laporan inisiatif dan akhirnya sekarang menuju ke investigasi inisiatif. Begitu, Bang. Nah, itu yang juga disampaikan kepada kami, Pak Heri, bahwa memang masyarakat ini sebenarnya tidak tahu, dikira mungkin memang ada kegiatan di sana yang akan membangun di sana. Ada spekulasi dugaan mungkin akan ada proyek besar, mungkinkah ada reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu di daerah tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bagaimana menjawabnya Pak Heri? Apakah mungkin hal itu dilakukan?
Ya, setelah kami menerima informasi dari berbagai kalangan untuk sebagai bahan dasar melakukan investigasi inisiatif ini, untuk selanjutnya kita membuat satu skema. Akankah ada bentuk-bentuk maladministrasi sebagaimana pasal 11 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 26 tahun 2017, ya, terkait dengan apakah ada satu bagian dari penyalahguna wewenang, ya, tidak kompeten, kemudian penyimpangan prosedur, perbuatan tidak patut, dan konflik kepentingan serta lainnya, sebagaimana yang diatur di PO kami. Ini kemudian nanti akan kami buktikan dugaan-dugaan tersebut dari pemanggilan para pihak, baik terlapor, pihak terkait, termasuk masyarakat. Nah, betul tadi yang disampaikan dari staf khusus Menteri KKP bahwa ini kan ada dua ranah perizinan, ya. Ketika terkait dengan wilayah darat, maka ini segmennya adalah bagian dari ATR BPN. Ketika masuk ke dalam segmentasi, apakah itu HGU, hak guna bangunan maupun sertifikat hak milik dan sejenisnya. Nah, kalau masuk ke wilayah perairan tentu ini ranahnya Kementerian KKP. Nah, jadi tahapannya sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu harus ada satu izin PKKPRL oleh yang harus diurus ke KKP, kemudian melakukan AMDAL, ya. Dan selanjutnya reklamasi. Nah, bila mana memang mau melakukan perizinan di level sertifikat hak milik atau HGB maupun HGU dan sejenisnya, ini ya harus ke ATR BPN. Tapi kan setelah ditemui di lapangan ini tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Ya, perizinan yang dimaksud tadi, sehingga dugaan sementara ini adalah satu tindakan yang ilegal. Dan tentunya mengganggu aktivitas masyarakat, terutama nelayan dalam melakukan mata pencariannya menangkap ikan di laut. Baik, Pak Heri, mohon maaf saya ke Pak Doni. Pak Doni, tadi disampaikan mengenai regulasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut merupakan pelanggaran. Ini seperti apa regulasi lebih lengkapnya lagi mungkin disampaikan Pak Doni? Oke, ya Mas. Ya, terima kasih. Tadi Pak... Baik, Pak Doni, terputus. KKP di pusat, ya. Baik, jadi yang itu kayaknya... Pak Doni bisa diulang Pak jawabannya Pak, terputus sinyal kita Pak. Baik, baik sepertinya kita terputus. Pak, tadi Pak Heri kan silakan. Bisa dengar saya Pak? Bisa Pak, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Ya, tadi mungkin yang Pak Heri maksud yang dipanggil itu Dinas KP, ya, bukan Dinas KKP, ya. Jadi di daerah, karena kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi orang daerah nih yang dipanggil nih, bukan di pusat. Kami kan yang di pusat yang mengeluarkan PKKPRL. Jadi Bapak-bapak, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip nomor 8 2010, itu kan rezim untuk pemanfaatan ruang laut itu udah berubah menjadi rezimnya perizinan yang tadi Pak Heri sudah singgung, ya. Ada ya itu yang mencegah seperti ini Pak, ada yang orang mengkapling laut publik yang sebenarnya bersifat untuk menjaga terjadi konflik kepentingan. Nah, makanya PKKPRL itu menjadi di Undang-Undang Cipta Kerja sebagai izin prinsip sebelum mendapatkan untuk berizin lingkungan, ke izin berkegiatan atau berusaha, sampai izin operasi. Jadi yang dilakukan oleh Pak Menteri karena melihat dicek di kita tidak ada permohonan PKKPRL dalam hal ini, sementara PKKPRL itu mengatakan jika ingin melakukan kegiatan menetap
di ruang laut harus memiliki PKKPRL. Nah ini kan kita lihat dia sudah seperti melakukan kegiatan menetap di ruang laut, tapi tidak ada satupun yang melakukan proses perizinan. Makanya kita sekarang untuk juga menjaga tidak menjadi keresahan di masyarakat, kita menunjukkan negara hadir. Makanya tadi kita kirim Polsus PSDKP kami di bawah pimpinan Pak Dirjen Ipung langsung untuk melakukan penyegelan. Kita berharap kalau memang pagar ini ada yang punya, tentunya nanti dia akan datang ke kita untuk mengklarifikasi dan sebagainya. Tapi kalau enggak ya kita akan berlanjut ke tindakan-tindakan lainnya. Gitu Pak. Baik. Pak Heri dan juga Pak Doni, kita akan lanjutkan dialog ini. Akan tetapi kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, pagar laut misterius sepanjang 20 km membentang di perairan Tangerang. Pembangunan pagar laut ini tidak berizin alias ilegal. Ya, seperti yang disampaikan Pak Doni Ismanto dan Pak Heri Susanto tadi, pemirsa, pagar laut misterius yang membentang jauh ke laut ke kawasan perairan Laut Tangerang ini mengganggu aktivitas para nelayan tradisional yang ada di kawasan tersebut. Diduga pembangunan pagar laut misterius itu terkait dengan proyek seperti reklamasi, ini diduga ya, dan juga pembangunan kawasan tertentu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Banten Eli Susianti mengatakan kegiatan pemagaran ini tidak mendapat rekomendasi atau izin dari desa maupun camat setempat, sehingga dipastikan melanggar aturan dan tidak memiliki izin resmi. Baik, saya Pak Doni, artinya apakah sebenarnya ada kerentanan penyalahgunaan penggunaan hak wilayah laut, Pak Doni, dengan adanya kasus seperti ini di tempat lain, mungkinkah juga ada seperti ini? Memang banyak, ada beberapa kita temukan yang seperti ini, tapi ini unik ya, unik karena kejadiannya sebenarnya kalau mendengar ceritanya masyarakat di sekitar sana juga tahu kan, katanya dia tahu bergeraknya malam dan sebagainya gitu loh. Jadi yang belum kita tahu nih tujuannya buat apa gitu loh, karena tadi kan berdasarkan Pak Dirjen PSDKP cerita bambu-bambunya juga nggak kokoh. Jadi dia kalau mau bangun bagan atau apa juga nggak juga sepertinya. Karena barangnya nggak kokoh, mudah dicabut. Jadi dia cuma menandakan itu punyanya dia atau seperti apa. Nah ini kan jelas-jelas menyalahi prinsip pemanfaatan ruang laut yang inklusif gitu kan. Artinya ini tidak memiliki izin, berarti sudah disegel ya Pak ya, Pak Doni? Ya sudah kita segel tadi seperti yang gambar yang sedang teman-teman putar itu. Baik, Pak Heri, ini kalau kita melihat peristiwa ini begitu, tadi disampaikan mungkin dugaan masyarakat dibangunnya malam hari dan juga sudah diselidiki oleh dinas terkait di sana, bahkan sebelum sepanjang ini pagar lautnya. Apakah wajar jika ternyata aparat penegak hukum tidak tahu adanya pagar laut ini sehingga sepanjang ini sekarang, Pak? Ya, saya kira ya ini adalah bagian yang harusnya diawasi secara terus-menerus gitu oleh aparat penegak hukum, termasuk penyelenggara pelayanan publik di sektor terkait ya. Nah, nampaknya hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang luput dari pandangan publik oleh sebab terjadi di laut yang jauh daripada kehidupan kebanyakan masyarakat. Nah, apalagi peristiwanya di malam hari. Jadi yang paling merasakan langsung menurut saya adalah nelayan yang kesehariannya mencari ikan ya di laut. Nah, inilah yang kemudian menjadi keluhan lah dari warga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Ya tentu saja mereka mengeluh ke pemerintah dari aparatur desa, kemudian dinas teknis di daerah, serta aparat penegak hukum lainnya ya. Nah, barangkali karena peristiwanya tadi kan tercatat sudah terjadi lebih kurang 5 bulan. Jadi sebetulnya ini sudah berlarut ini peristiwa ini. Apalagi panjangnya sudah sampai 30,16 km dengan ketinggian dalamnya 6 meter. Berarti kan sangat masif ya. Sangat masif dan tentu saja ini mengeluarkan biaya yang tidak kecil gitu.
Nah untuk itu saya kira langkah yang dilakukan pemerintah tahap pertama ini adalah sebuah penyegelan. Nah untuk berikutnya ya menurut saya harus dibongkar itu. Hanya saja kan ini butuh operasional ya, biaya operasional yang menurut saya tidak kecil. Sehingga dalam konteks inilah Ombudsman fokus kepada investigasi inisiatif yang akan kami tindak lanjut dengan memanggil para pihak, baik terlapor, pihak terkait ya. Untuk pada kesimpulan akhirnya dikeluarkan sebuah kesimpulan apakah ada pembukti dugaan maladministrasi itu terbukti. Kemudian bila ada ya nanti akan kita dalami apakah bentuknya maladministrasinya itu berupa penyalahgunaan wewenang, tidak kesesuaian prosedur dan sejenisnya. Kemudian ini akan kita berikan satu tindakan korektif bagi para penyelenggara pelayanan publik terkait. Demikian. Baik, Pak Doni Ismanto, ketika penyelidikan berlangsung dan juga diketahui siapa orangnya, begitu sanksi apa yang akan diterima, Pak Doni Ismanto? Mungkin dijawab setelah jeda, kita jeda terlebih dahulu. Sindo Prime segera kembali pemirsa. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Kita kembali lanjut berbincang bersama Pak Heri dan juga Pak Doni Ismanto. Pak Doni, sanksi hukum apa Pak jika ditemukan pelaku dan dugaan pelanggarannya Pak Doni? Oke. Yang jelas hari ini kami sesuai instruksi Pak Menteri KP, Pak Sakti Wahyu Trenggono sudah menunjukkan bahwa negara hadir di pagar laut itu dengan melakukan penyegelan. Artinya ini sekarang kita tempatkan patroli, kapal patroli kami 24 jam. Ini untuk mencegah tidak lagi pagar itu menjadi mendadak mungkin malam dipasang lagi terus tambah panjang. Nah ini yang penting dulu saya tegaskan ya. Kalau kita sudah menunjukkan negara hadir. Tadi sesuai dengan instruksi dari Pak Dirjen IPUM, Pak Dirjen PSDKP, kita beri waktu 20 hari selama penyegelan ini. Ada yang datang nggak untuk mengurus perizinan? Kalau enggak ya kita bongkar. Jadi disegel berapa harinya adalah 20 hari penyegelan ya? Itu Mas, jangan dianggap, ini saya teruskan ya. Siap. Kalau dia mau mengurus perizinan, jangan dipikir nanti dia akan dapat izinnya semudah itu. Tidak seperti itu. Untuk mendapatkan PKKPRL itu membutuhkan syarat-syarat dokumen yang sangat banyak. Salah satunya yaitu tentang analisis dampak lingkungan. Dan karena wilayah itu, wilayah yang sekarang yang kita bicarakan ini zona penangkapan ikan, zona budidaya, zona pariwisata, sangat banyak aktivitas pemanfaatan ruang laut di situ. Yang sepertinya kalau melakukan pekaplingan seperti ini tentu tipislah kemungkinan untuk mendapatkan perizinan PKKPRL. Jadi jangan dipikir ketika dia mengurus PKKPRL, KKP akan mengeluarkan PKKPRL. Semudah tidak itu. Demikian. Tapi aturan mainnya memang seperti itu. Kalau orang mau ngurus izin ya kita layanin. Tapi kita lihat memenuhi syarat nggak untuk mendapatkan PKKPRL. Ini harus saya klarifikasi. Saya harus tegaskan di sini. Semoga nanti kalau ada netizen yang memotong-motong statement ini jangan dipotong sampai di awal aja sampai akhirnya gitu. Terima kasih. Secara lengkap ya, artinya kalau mereka ditunggu selama 20 hari penyegelan, beritikat baik untuk membuat izin, tidak serta-merta semudah itu langsung ada izinnya, begitu ya Pak Doni? Ya, betul. Baik, Pak Doni nanti akan berkolaborasi tidak dengan penegak hukum lainnya Pak untuk menangani masalah ini Pak? Oh iya, tentu tadi Pak Dirjen PSDKP sudah tadi ketika dalam on the way beliau dalam pemasangan penyegelan itu kita sudah mengajak bicara. Sebenarnya ini Mas awalnya kan juga nelayan yang memvideokan itu juga bagian dari nelayan yang dibina oleh PSDKP kami. Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas gitu loh. Jadi sebenarnya ini kita sudah memang kalau aktivitas dalam penyelidikan kayak gini kan kita nggak bisa buka semua kayak gitu ya. Namanya orang lagi penyelidikan gitu kan. Kalau kita buka semua yang mau ditangkap atau yang mau dicari hilang dong kan gitu. Jadi kan teknik-teknik seperti ini kita nggak bisa buka. Tapi sebenarnya
salah satu yang mengunggah itu juga Pokmaswas kami gitu. Dan kami tadi sudah bicara dengan Pokmaswas yang kita bina di daerah situ. Kita ya adalah tekniknya nanti untuk bisa mengetahui siapa ini sebenarnya. Dan tipis kemungkinan diizinkan ya Pak ya, karena memang itu adalah untuk ruang ekosistem laut juga ya Pak ya. Itu sangat banyak pemanfaatan ruang laut di situ. Itu zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, ada zona budidaya, sama di situ juga ada mau untuk pengelolaan energi. Jadi saya kalau orang magar gitu, itu kan seperti orang kayak matok tanah itu. Kalau kayak gitu kan pasti tanah. Rencananya beda lagi. Nah itu kayaknya nggak susah. Oke, baik. Pak Heri, disampaikan juga tadi oleh Pak Doni, ini mencakup dengan banyak hal di zona laut tersebut. Kerugian apa saja Pak yang dialami nelayan Pak? Dan apakah secara nominal ini hingga merugikan nelayan ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah Pak Doni? Pak Heri, sorry. Ya, yang jelas bahwa praktik tersebut ini dapat menyebabkan pihak-pihak yang memagari laut di sekitar wilayah Tangerang, Banten ini untuk berupaya memiliki hak menguasai ya areal wilayah tersebut secara sepenuhnya, bahkan sudah menutup akses publik khususnya nelayan. Kemudian ini juga bagian dari memprivatisasi ruang, merusak keanekaragaman hayati, dan tentunya mengubah fungsi ruang laut ya. Itu kan sudah jelas, ini kan rezimnya wilayah perairan gitu. Nah jadi berdasarkan regulasi tentunya aspek perizinan terkait dengan PKKPRL itu harus dipenuhi dulu. Nah, ini yang menurut saya regulasi yang dimaksud ini nampaknya belum dipahami secara utuh atau belum ada satu sinkronisasi dengan kementerian lembaga maupun daerah yang ada di sektor tersebut gitu. Dalam hal ini menurut saya ya perlu ada satu koordinasi, kerjasama, kolaborasi antar kementerian koordinator dan kementerian teknis. Itu dulu, jangan sampai misalnya KKP punya satu regulasi PKKPRL, kemudian ATR BPN punya satu regulasi yang berbeda lagi. Yang dianggap bahwa ini bukan perairan laut tapi tanah timbul misalnya. Ya kan? Nah, beruntung saja masyarakat kita di wilayah Tangerang, Banten itu khususnya nelayan langsung bertindak gitu. Langsung melapor. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita kumpulkan data fakta dari proses investigasi inisiatif yang dilakukan Ombudsman secara lebih dalam lagi gitu. Baik, tanggapannya mungkin Pak Doni. Ya tadi saya bisa bantu ya kalau soal kerugian nelayan di daerah sekitar situ ada sekitar untuk nelayan ada sekitar 3.808 yang kami catat, pembudidaya ada sekitar 502. Kapal juga lumayan banyak, umumnya kapal one day fishing di bawah 5 GT ada sekitar 1034, di atas 10 GT ada 47, di atas 30 GT ada 44. Jadi ini merugikan banyak nelayan juga ya. Baik, Pak Doni, sepertinya sinyalnya terputus lagi. Baik. Makanya tadi dan dalam menjadi kita ketika melakukan pengeluaran izin itu tidak hanya di KKP, kami akan melibatkan Pemdanya, terus kita lihat Perdanya harus sesuai dengan RZWP 3K-nya. Jadi Pemda pasti kita libatkan, DKP setempat pasti kita libatkan, ekosistemnya, dan apalagi kalau yang seperti ini, udah seperti ini ya kita akan libatkan semua pihak, bahkan kita akan menunggu juga nanti hasil dari investigasi Ombudsman. Ini kalau orangnya nih muncul nih, tapi kalau nggak muncul ya kita bongkar aja. Baik. Pak Heri dan juga Pak Doni, terima kasih banyak. Kami sangat mengapresiasi sekali klarifikasi dan informasi yang disampaikan. Terima kasih Pak, kami tunggu perkembangan selanjutnya Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih. Terima kasih. Informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan membahas kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara.
Prabowo dan Anwar Ibrahim juga menjajaki potensi kerjasama baru guna memperkuat hubungan kedua negara. Prabowo langsung disambut Anwar Ibrahim ketika tiba. Selanjutnya Presiden masuk menuju beranda Rumah Tangsi untuk melihat salah satu ikon dari Malaysia, yaitu Menara Petronas. Dan selanjutnya Prabowo dan Anwar Ibrahim langsung menuju area makan untuk menikmati jamuan santap siang bersama. Pertemuan ini pemirsa menjadi simbol penting persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Ini menjadi kunjungan perdana Presiden ke Malaysia setelah menjabat sebagai Kepala Negara RI.